Yo, so what's up everybody? Ketemu lagi dengan gue Ringga dari Gustavino and you're watching my vlog. Dan pada vlog kali ini gue pengen ngebahas tentang pilih mana Windows, Mac, atau Linux untuk programming. Jadi setiap programmer itu punya senjata masing-masing untuk ngedevelop suatu program. Contohnya mungkin versioning control sendiri, lalu IDE sendiri atau Integrated Development Environment, lalu ada mungkin bahasa pemrograman sendiri, dan ya untuk video kali ini gue pengen ngebahas tentang operating system. Jadi operating system itu ya salah satu senjata bagi programmer untuk lebih produktif. Jadi beda programmer biasanya punya preferensi masing-masing tentang OS yang dia pakai. Jadi gua dan programmer lain mungkin punya pendapat yang beda tentang OS yang kita pakai sehari-hari atau yang senang kita pakai untuk programming. Jadi untuk yang bakal kita bahas itu ada 3 OS yang paling sering dipakai, yaitu ada Windows, Linux, dan Mac OS. Ketiganya ini OS yang besar dan ketiganya ini OS yang emang paling banyak digunain di dunia sekarang. Oke, pertama kita ke Windows dulu. Kalau untuk Windows sendiri gue akuin emang Windows itu paling enak untuk penggunaan sehari-hari, karena yang pertama semuanya udah di setup dulu sama Windows, dan untuk update driver, lalu download aplikasi, dan penggunaan penggunaan komersil atau penggunaan yang sehari-hari itu Windows itu enak banget buat dipakai. Cuman untuk programming dan untuk seperti lab server atau ya server coba-cobaan, gua nggak mau pakai Windows. Jadi untuk ngoding dan testing tools, gue banyak pakai yang namanya command prompt, atau kalau di Windows itu namanya CMD. Kalau di Linux atau di Mac itu namanya terminal. Kalian bisa ke command prompt ini di Windows dengan pencet start, lalu klik atau lo ketik CMD dan lalu pencet aja enter. Nanti keluar tuh terminal atau window warna hitam. Nah, itu namanya command prompt kita sebutnya kalau di Windows. Kalau di Linux dan Mac OS itu namanya terminal sebutannya. Programmer itu bakal banyak banget pakai yang namanya command prompt. Dan kita itu ngejalanin sesuatu itu biasanya lewat command prompt, seperti ngebuat file. Kita pakai command prompt. Kenapa kita pakai command prompt? Karena biasanya udah nyatu sama IDE yang kita pakai. Jadi di atasnya text editor kayak notepad gitu, terus di bawahnya itu langsung kayak terminal atau command prompt-nya untuk kita langsung misal copy data, copy file, lalu mungkin ngebuat file, lalu nge-clone repository dari Git atau versioning control yang lain dan lain-lain. Nah, jadi karena gue banyak pakai yang namanya command prompt atau CLI, command line interface, dibanding UI biasa, gue tetap pakai UI biasa, tapi lebih jarang aja untuk ngebuat file atau untuk ngelakuin suatu perintah, itu lebih sering pakai CLI. Itu untuk di Windows sendiri gue kayak feel-nya kurang natural untuk CLI-nya atau untuk command prompt-nya. Sintaks-sintaksnya itu menurut gue pribadi agak kagok kalau gue pakai command prompt-nya Windows, karena Mac OS dan Linux itu punya sintaks yang hampir mirip atau mungkin sama persis, tapi untuk Windows sendiri, nah ini masalahnya dia kayak punya sintaksnya sendiri yang lebih yang khusus untuk Windows gitu, dan mungkin itu karena basisnya berbeda untuk Windows dan Linux dengan Linux atau Mac OS. Contohnya yang beda apa? Misal ngelisting directory. Kalau di Mac atau di Linux itu listing directory itu pakai yang namanya ls. Sedangkan di Windows itu pakai yang namanya dir atau dir. Nah, ini udah beda
walaupun bedanya dikit tapi berasa banget dan agak jadi kagok. Nah, sebenarnya ada caranya buat biar Windows itu bisa komen-komennya itu sama dengan kayak Linux atau macOS, cuman menurut gua nggak worth it dan setupnya terlalu ribet kadang, dan takutnya kena ke sistem-sistem lain malah Windows-nya sendiri jadi rusak. Salah satunya lagi yang menurut gua nggak enak dari Windows itu untuk setup sistemnya, atau misal gua pengen ngoprek-ngoprek segala macam itu agak ribet di Windows karena mungkin karena ini penggunaan Windows itu lebih kayak komersial atau lebih untuk pengguna-pengguna biasa, mungkin lebih kayak untuk pakai aplikasi dibanding ngebuat aplikasi. Jadinya apa ya, nyetingnya itu agak nggak enak menurut gua. Ini menurut gua pribadi ya. Jadi pasti ada beda untuk orang lain atau programmer lain mungkin beda. Tapi gua pribadi feel-nya agak lebih ribet ngedit atau ngubah-ngubah di di Windows. Ini juga karena gua nggak cuma ngoding doang biasanya di saat gua ngebuat suatu program atau saat gua ngebuat suatu project. Kadang gue juga perlu untuk ngetesting tools seperti mungkin testing Sentry, atau gue pengen make yang namanya Minio, atau gue pengen install pgadmin. Nah itu karena jarang banget server yang pakai Windows base atau OS Windows, makanya gue nggak prefer, karena mendingan gue testing dengan environment yang sedekat mungkin dengan server, karena biar migrasinya tuh enak. Jadi gue pribadi nggak prefer pakai Windows untuk ngoding, tapi untuk pemakaian sehari-hari, penggunaan sehari-hari, itu gue prefer pakai Windows karena aplikasinya banyak dan kebanyakan program atau aplikasi itu pasti kompatibel dengan Windows karena developer banyak yang ngebuat Windows first in mind, atau yang penting Windows dulu nih, keluar dulu di Windows gitu, platform lain bisa nyusul. Nah, emang penggunanya paling banyak. Oke, jadi next kita bakal ke Linux. Nah, Linux ini untuk penggunaan sehari-hari, Linux ini masih kalah sama OS lainnya, yaitu dengan Windows terutama dan juga dengan macOS. Tapi Linux itu menang sebagai OS yang paling banyak dipakai untuk server. Jadi server itu banyak banget yang pakai OS-nya Linux, dan distronya bisa macem-macem, tapi biasanya pakai OS-nya itu Linux. Nah, beda dengan dua OS lainnya, Linux itu open source, sifatnya open source. Open source itu apa maksudnya? Jadi open source itu development itu bergantung sama community. Jadi nggak kayak Windows yang yang selalu diupdate oleh Microsoft, dan macOS yang selalu diupdate atau di-upgrade oleh Apple. Tapi Linux ini projectnya itu, jadi kalian pun bisa sebenarnya ngedevelop atau ngembangin Linux bareng developer-developer lain dari seluruh dunia. Nanti bakal dipilih-pilih nih, kira-kira yang bakal masuk ke updatean selanjutnya itu codingan siapa atau fitur mana. Jadi Linux itu punya banyak distro. Distro itu kalau gue ibaratin seperti air mineral. Air mineral itu kan banyak banget merek-mereknya. Misal ada Aqua, misal ada Le Minerale, mungkin ada Ades, dan lain-lain. Nah itu mereka beda-beda. Maksudnya mereknya ini beda-beda, dan mungkin kandungannya juga ada yang berbeda. Tapi base-nya itu sama, yaitu air mineral atau air putih. Linux juga sama. Linux itu ada Ubuntu, ada Debian, lalu ada CentOS, lalu ada Fedora, dan lain-lain. Mereka tipenya banyak dan sistemnya mungkin agak sedikit berbeda satu dengan yang lain, tapi base-nya tetap sama, yaitu Linux base-nya. Jadi untuk migrasi biasanya nggak gitu sulit antar distro. Nah, untuk Linux sendiri kayaknya bisa jadi topik yang panjang sendiri, jadi gue nggak bakal ngejelasin di sini panjang lebar karena itu bakal
banyak banget yang bisa dibahas tentang Linux. Mungkin di video lainnya bakal gue bahas. Kalau emang ya sempet gue bahas. Kalau gue pribadi seneng sama command line-nya atau terminalnya si Linux, karena ya entah kenapa jauh lebih enak dibanding pakai Windows, karena mungkin server-server pakainya Linux, jadinya gue juga kebiasa untuk terminalnya lebih biasa pakai yang Linux punya. Linux itu juga punya forum developer yang gede banget. Tapi ini balik lagi tergantung distro. Mungkin Ubuntu karena pemakainya lebih banyak, forumnya lebih besar dibanding mungkin distro lainnya. Tapi overall kalau misalnya pakai distro-distro yang gede atau pakai peranakannya Linux yang gede-gede, yang udah lama, yang udah emang established, udah stable, itu pasti forumnya biasanya gede, dan kalau ada masalah kenapa-napa itu enak untuk terutama untuk programmer untuk solvingnya. Tadi gue sempat ngebahas di Windows itu agak susah buat nyeting seperti mungkin port, lalu nyeting permission dan lain-lain, itu agak sulit. Tapi kalau untuk di Linux itu menurut gue enak banget, dan ya nggak straightforward tapi lebih fleksibel lah untuk update environment dari si OS-nya sendiri. Kalau kalian punya laptop yang nganggur dan mungkin license Windows-nya udah habis, atau kalian mau sesuatu yang fiturnya premium tapi nggak mau kayak ngebajak Windows atau dan lain-lain, itu bisa pakai Linux, karena Linux ini gratis. Dan kalian tinggal pilih aja mau Linux yang mana, Ubuntu yang paling banyak dipakai, atau Debian untuk ya developer, Debian, Fedora, CentOS, kalian bisa pilih. Dan Linux ini lightweight, maksudnya lebih ringan dibanding Windows, karena mungkin Windows fiturnya dan security-nya tebel banget, makanya OS-nya jadi berat. Tapi kalau untuk Linux sendiri ini karena mungkin minimalistik banget, jadinya lebih lightweight. Dan maksudnya lightweight itu size-nya lebih kecil. Untuk kekurangannya Linux ya, mungkin untuk pemula ini bakal ngebingungin banget, apalagi untuk kalian yang pindah dari Windows ke Linux, itu bakal ngebingungin banget karena tampilannya terlalu minimalis, dan icon-iconnya juga kayak icon yang agak kaku dibanding dengan Windows. Sama untuk distro-distro tertentu yang mungkin yang lebih baru atau yang kecil, itu biasanya suka nggak kompatibel si hardware-hardwarenya. Jadi kadang ada hardware kayak misalnya Wi-Fi-nya mati gitu, atau speakernya nggak nyala, atau kita nggak bisa pakai headset. Padahal speakernya bisa. Nah, itu emang Linux itu masalahnya di situ. Karena mungkin distronya banyak dan juga support dari pembuat hardwarenya sendiri nggak support di banyak Linux, di banyak distro atau di semua distro, makanya setupnya itu kadang agak lebih susah dan lebih lama dibanding Windows. Dan kadang kita mesti manual sendiri nyari-nyari gimana caranya nge-setup hardware-nya. Nah, yang terakhir itu adalah macOS. macOS ini menurut gue adalah perpaduan antara Windows dan Linux. Dan dari UI-nya bagus, maksudnya rapih gitu, dan ya karena di-develop oleh Apple, jadi pasti Apple mikirin si usernya gimana penggunaannya. Tapi untuk terminal sendiri, karena dia base-nya sama dengan Linux, itu jadinya terminalnya itu punya sintaks-sintaks yang kurang lebih sama, dan mungkin ada beberapa tambahan dari Apple-nya sendiri, tapi kebanyakan sih overall sama dengan Linux. Jadi untuk development ke environment server itu lebih nyambung lah istilahnya. Gue sempat pakai Mac 2 tahun di kantor gue yang lama, dan emang cepet banget, ngoding juga enak, dan isunya sedikit isu gitu.
Nah, cuman karena macOS ini eksklusif untuk Apple doang dan untuk laptop-laptop Mac, jadinya kita nggak bisa dapetin OS ini secara gratis ataupun dapetin OS ini secara murah atau dibajak gitu. Karena bajakannya pun kayaknya nggak ada. Jadi kita cuma bisa dapetin macOS kalau kita beli laptop Mac. Kalau ibaratnya di dunia HP, ya macOS itu kayak iPhone yang harganya mahal, tapi dan kita nggak bisa sembarangan make. Kita cuma bisa make untuk HP-HP yang keluaran Apple. Kalau beda dengan Android yang bisa dipakai oleh Mito, terus bisa dipakai Samsung, bisa dipakai Xiaomi dan lain-lain karena dia open. Kalau untuk iOS itu bisa dipakai oleh iPhone doang karena emang eksklusif untuk iPhone, sama dengan macOS. macOS ini cuma bisa dipakai oleh laptop Mac aja karena emang eksklusif punya Apple. Nah, tapi untuk macOS sendiri menurut gue untuk developing itu ya salah satu yang emang kalau bisa lu punya atau kalau bisa lu afford, itu salah satu yang menurut gue mending pakai Mac sih. Kalau gue prefer Mac untuk development. Tapi ya itu karena gue nggak ada budgetnya dan mahal, jadinya gue lebih pilih ke Linux untuk sekarang. Kesimpulannya sebenarnya kalau gue seneng pakai macOS untuk development karena pertama karena laptopnya pasti Apple dan Apple itu mengedepankan user interface dan user experience. Jadi jauh lebih enak. Yang kedua, kalau emang gue punya budgetnya ya ini macOS, cuman kalau nggak punya budgetnya ya Linux ya. Tapi untuk kalian yang masih pemula, yang masih belajar ngoding, itu menurut gue Windows juga oke sih kalau emang kalian punya Windows. Kenapa? Karena kalian sebenarnya belum perlu nge-handle yang kayak masukin ke server atau setup server dan lain-lain, kan kalian nggak nyampe sana kan. Jadi makanya kalau untuk belajar ngoding doang sih menurut gue Windows masih oke lah. Dan untuk kalian yang programmer, terutama backend, karena backend itu lebih ke server ngarahnya, itu menurut gue bagus kalau kalian udah mulai migrasi ke Linux atau ke Mac. Ya terutama Linux sih sebenarnya. Kenapa? Karena ya suatu saat nanti pasti kalian perlu yang namanya entah setup server atau ngebantuin DevOps untuk ngedebugging dan lain-lain. Dan kalau kalian ngerti environment dari server dan juga OS yang dipakai oleh server, itu jauh lebih enak buat ngobrolnya. Dan juga apalagi kalau kalian ngerti semacam kayak port, IP address, lalu ngerti ke arah networking dan lain-lain. Itu mantep banget sih buat kolaborasi sama DevOps untuk yang ngebenerin bug yang mungkin nggak terlalu ketahuan kalau dari sisi codingan. Dan satu lagi, kalau emang kalian backend dan kalian backend, kenapa gue saranin juga buat ngerti Linux, itu karena mending kalian jadi backend yang komplit sampai deployment ke server. Jadi kalau kalian misalnya entah nanti mau buat usaha atau mau buat apps sendiri, itu seenggaknya nggak perlu tambahan orang buat nge-setup server sendiri gitu. Jadi jauh lebih enak dan ya jadi cost-nya kan buat ngebuat develop suatu program itu jadi lebih kecil gitu. Oke, jadi itu kira-kira bahasan gue pada video kali ini. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan ya, kalau kalian mungkin ada sesuatu yang pengen dibahas atau pengen gue ulik atau gue bahas, itu kabarin aja di kolom komentar. Nanti kalau emang gue bisa, gue ulas, pasti gue ulas. So yeah, thank you and peace.